Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Cantoto di channel Cantoto's Panel Story. Kali ini kita akan membahas manual lagi berjudul Unbeatable Sword Master Cultivator. Oke, sebelum itu silahkan untuk dukung channel gua ini untuk subscribe, like, dan share. Oke, langsung kita ke ceritanya. Yo, di sini Nue pun terbangun dari komanya. Dia tersadar ada botol minuman, bukan ya. Dan dia pun tersadar bahwa ini adalah item penyembuh. Wah, apa? Ini adalah item penyembuh, berarti selama ini. Dan dia pun teringat flashback di situ bahwa si Lin mendorongnya saat dia terkena racun. Kakak senior, tunggu, aku akan mencarikan penawarnya. Flashback ke masa lalu. Aku salah, maafkan aku, adik Lin. Adik Lin mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku. Apakah dia benar-benar berburu memasuki formasi iblis jin? Aku salah. Maafkan aku, maafkan aku. Dan dia melihat punggungnya Lin. Di sini banyak luka yang sangat banyak. Adik junior terlalu oleh formasi sumur kuno itu. Adik, kakak ini salah menilaimu. Maafkan aku. Aku harus segera kembali sekte dan mencari bantuan ke kakekku. Adik, kamu harus bertahan ya. Jangan sampai sinu dulu. Nah, bukankah itu peri NPC yang terkenal dari Istana Pedang? Di sini siapa yang datang di sini? Oh, ternyata sudah sampai ke sekte ya. Dan di sini disambut banyak orang yang menyambutnya. Dia membawa pemain kembali. Player, adik, kita bisa sampai nih. Sudah sampai ke sekte. Adik beri lihat aku. Malah menggoda di sini. Orang lagi-lagi sakit. Aduh, bagaimana status pemain itu? Kenapa dia begitu dekat dengan NPC seperti ini? Kuharap aku mendapatkan perawatan itu. Banyak orang yang iri. Mengapa adik junior menggendong-gendong seorang lelaki seperti itu? Batin lagi-lagi. Bukankah itu murid yang diambil oleh Master Sekte Lin Jinchen? Nani? Adik junior begitu akrab dengannya. Betapa tidak pantasnya kakek senior ini, Lin Jinchen. Awas kau ya. Ada seorang lelaki yang sangat cemburu. Saudara Senpai Ching Tuanji. Waduh, di sini banyak banget seniornya ya. Langsung si Yue Bang menuju ke kastil yang ada di atas. Bangun. Nampaknya si Li ini sedang koma ya. Dia tidak sadarkan diri dan terkuras energinya. Di mana aku? Sudah berapa lama aku tidur di sini? Tolong, siapa itu ada di sana? Siapa ini? Aura yang begitu kuat sebanding dengan Tiang Gu Yeng yang lebih tua. Tetua Tian Yua. Di sini auranya sangatlah dahsyat. Aku dikejutkan oleh formasi iblis jin, tapi aku sama sekali tidak terluka. Mungkinkah karena orang tua ini yang menyelamatkanku? Batin Silin. Terima kasih banyak telah menyelamatkanku, Senpai. Saya Li Jinchen, murid dalam sekte tersebut, memberi hormat kepada Anda. Bolehkah saya menanyakan nama Anda yang terhormat? Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Tidak perlu. Ini semuanya aku lakukan. Namaku Tiang Yuan. Nama keluargaku Nanggong. Hanya satu karakter untuk Yuan. Paham kau? Kakek Nanggong Yue. Wah, ini adalah kakeknya ya. Dia adalah kakek Nanggong Yue. Oh, dalam game ini siapapun yang bernama Tian memiliki dukungan yang signifikan. Aku harus tetap dekat dengannya. Salam, junior ini memberi hormat kepada tetua. Saya akan selalu mengingat kemurahan dan kebaikan hati Anda yang menyelamatkan hidup saya ini. Ya, aku tidak ingin kamu mengingat bantuan apapun. Ingatlah satu hal ini saja. Oh, apa itu tetua? Menjauhlah dari cucuku. Kamu paham? Aku memperingatkanmu. Jika kamu berani menyentuh cucuku, aku akan melepaskanmu dan mengulikimu. Tahu? Bahkan jika kamu adalah murid Master Sekte
Itu tidak masalah bagi kakeknya mengancam. Bagaimana mungkin kakek tidak menepati janjimu? Kamu dengan jelas berjanji pada UR bahwa kamu tidak akan mengatakan hal seperti itu, bukan kakek? Hahaha, aku hanya bercanda dengannya. Jangan dianggap sepele. Wow, kakaknya ini lucu juga ya. Anak ini tidak jahat, dia menyelamatkanmu. Bagaimana mungkin kakekmu ini menunjukkan rasa hormat? Adik junior, bagaimana lo kamu? Tidak apa-apa. Tetua Tuan Yuan, sepertinya dia siap membunuhku. Sebaiknya aku bersiap saja. Di sini ada ancaman yang sangat keras di lini. Auranya yang sangat tajam. Terima kasih atas perhatianmu, kakak senpai. Aku baik-baik sekarang. Itu bagus. Kamu tidak sadarkan diri karena iblis jin yang menyerang tubuhmu. Jika aku menggendongmu kembali untuk meminta bantuan kakek. Jadi jika kamu terlambat dengan energi jin mencapai organ dalam ilmu, itu akan menjadi masalah serius bagimu. Aku bersyukur kakak senior, kamu menyelamatkan hidupku dan aku tidak bisa cukup berterima kasih. Aku akan jangan sebutkan itu. Apakah kita perlu bersikap begitu formal satu sama lain? Kata Yue. Hehehe, benar juga. Sebentar. Oh, nampaknya si Lin ini jadi terkaget ya karena deheman kakeknya Yue tadi. Bukan apa-apa, tidak apa-apa. Sebenarnya akulah yang seharusnya berterima kasih padamu, Lin. Jika bukan karena kamu mementaruhkan hidupmu untuk terjun dan menemukan penawarnya untukku, mungkin aku tidak akan berhasil dan mungkin kesucianku akan hilang. Dan aku bahkan salah paham padamu saat itu, sehingga maaf saja kamu bonyok sedikit. Adik junior, aku minta maaf, kamu benar-benar pria yang jujur dan terhormat. Di sini Lin pun memerah wajahnya. Kayak senior ini tolong berhenti bicara. Batinnya Li pucat basi ya di sini ya, karena ancaman serius dari kakeknya. Jika kamu terus tekan latihan mungkin akan membunuhku dengan satu tatapan. Tapi kenapa kakak senpai menatapku dengan tatapan yang sensitif seperti itu? Di sini orang yang mudah mengaruhi atau memberikan sugesti pada orang lain. Kalau masih belum ngerti caranya, kita lihat aja di situ ya. 13 kesukaan tidaklah rendah, tetapi seharusnya tidak cukup untuk mata yang penuh kasih sayang, bukan? Kesukaan Nanggong Yue saat ini terhadap Anda 62 poin. Cinta yang menegangkan, kata sistem. Bagaimana kesukaannya melonjak 30 poin? Jika ini terus berkembang, maka kita akan menjadi enak-enak. Wow, ini hubungan kita mungkin akan berubah menjadi canggung dan menjadi percintrongan ya. Tidak akan kubiarkan. Kakeknya sangat marah di sini. Apakah betul batuk kakekmu serius itu? Harusnya dia cari obat ramuan herbal karena dari tadi batuk terus. Di sini malah tawa ya Yue ya. Biarin aja dia. Adik saya junior, kamu sangat bijaksana dan suka bercanda namanya. Orang tua itu tidak dalam keadaan sakit kok. Dia dalam keadaan sehat. Tapi jangan khawatir, dia hanya perlu batuk-batuk sedikit dan tertidur. Sekarang kamu sudah sadar. Ikuti aku. Aku akan memberimu seekor roh binatang sebagai hadiah. Oke. Tampaknya walaupun dia kasar ini kakeknya, tapi baik hati juga ya. Setelah kau menerimanya, ambil roh binatang itu dan pergilah. Kemudian Yue dan Lin mengikuti kakeknya pergi ke suatu tempat di perbukitan. Di siang hari itu, ia dan kakeknya pergi ke tempat, kita nggak tahu nih tulisan Cina ya. Ada monyet-monyet di sini yang bergelantungan tidak tahu arah. Tidak menyangka akan ada begitu banyak harta karun dalam koleksi Elder Tian Yuan. Di sini Li sangat senang. Mana yang harus kupilih nantinya ya? Nak, bagaimana kabarnya Taman Binatang Rohku?
Ini tidak jauh lebih buruk daripada sekte penjinak binatang, bukan? Ya, mantap kakek, Anda yang terbaik. Tetua, Taman Roh Binatang ini memang mengesankan. Apakah itu hanya mengesankan? Pernahkah kau melihat taman roh binatang yang lebih hebat daripada ini, nak? Orang tua ini cukup kompetitif juga, padahal udah gue puji. Mungkin juga provokasi dia sedikit, mungkin aku akan mendapatkan kejutan yang menyenangkan. Tinlin, aku pernah mendengar sekte penjinak binatang memiliki berbagai macam binatang roh. Bukankah sesuatu yang bisa dapat dibandingkan dengan taman roh binatang biasa? Di sini ada terpelu ataupun musang ini ya, lari ya. Sekte penjinak binatang hanya memiliki kultitas di sisinya, sedangkan tamanku di sisi lain terkenal dengan kualitasnya. Bagaimana mereka bisa dibandingkan denganku? Maafkan aku, kejujuran saya tetua, tapi sepertinya tidak ada satupun makhluk halus di alam perbentukan fondasi kebun Anda ini. Nani, Jamakal, beraninya kau meremehkanku ya? Sebentar, daerah terluar penuh dengan binatang buas. Daerah terluar penuh dengan binatang buas. Semakin jauh kau pergi, semakin kuat binatangnya. Kamu paham? Kemari Ki, aku akan kunjukkan sesuatu yang mengesankan padamu. Wah, tunggu tetua. Mari kita lihat. Kartu asku pun berhasil, apa yang dia pegang, dan kemudian aku akan mencari cara untuk menangkap binatang yang kuat ini. Nampaknya akal bulunya Silin berhasil ya, dan termakan oleh ketua Yuen. Kamu punya segalanya, mulai dari permunian ki, pembentukan fondasi, pembentukan inti, hingga inti emas yang mendefinisasi spiritual. Lihatlah di sini banyak binatang seperti dinosaurus ya. Aku tidak akan menunjukkan sesuatu yang lebih tinggi daripada itu. Salah satu dari makhluk roh itu bisa menghancurkanmu, dan kehadirannya jadi apa yang kamu yakin sekarang. Nampaknya tetua ini sangat membanggakan kepunyaannya. Jadi apakah ada transformasi roh alam binatang roh lebih jauh lagi? Kata Silin, yang tertinggi di taman ini adalah tingkat manifestasi spiritual dan tidak membawamu masuk lebih jauh karena dia takut kamu akan menertawakannya. Bisik-bisik si Yue. Itu ya rupanya ya. Nampaknya di sini orang tua itu juga tersipu malu seperti itu ya, kayaknya si Yue ini ya. Ada hal yang lain yang harus kurus. Jangan buang-buang waktu. Pilih mana yang kamu suka. Pilih roh binatang roh alam permunian ki, lalu cepatlah pergi dari sini. Dan kamu, kakek Li Cincen, kakek Li Cincen secara pribadi membunuh pertengahan pembentuk formasi hantu ibu. Daerah bayi setidaknya kau harus memberinya roh binatang pembentukan fondasi. Usul dari Yuan, kau selalu berpihak pada orang luar. Sebuah roh binatang pembentukan fondasi, kau harus mengada-ada aja. Adik junior, sini, bukan orang luar, bukan. Di sini nampaknya si Yuan sudah seneng sama si Lin ya, dan kakeknya pun menjadi cemburu buta. Di kehidupan sebelumnya aku tidak menyadari betapa banyak keuntungan yang ada di dalam game ini karena aku terlalu tergantung pada tampilan tegangku. Nampaknya nikmat juga. Adik junior, itu serigala yang berpunggung besi. Pada tahap awal pembentukan fondasi, ia bisa menjadi hewan peliharaan dan hewan buruan. Lihatlah. Nah, yang di sebelahnya adalah monyet roh bulan harta karun. Tahap penengahan pembentukan fondasi, unggul dalam kecepatan dan serangan. Naruhodo. Dan itu adalah binatang menggelundung-gelundung. Tunggu dulu, ini apa ini yang menggelundung-gelundung? Binatang pemakan besi, mangaung. Wow, binatang ini kawaii sekali. Binatang pemakan besi. Menurut legenda kuno, binatang pemakan besi itu adalah gunung Ciyau, 8 gurun. Itu sangat langka. Bahkan jika Anda hanya membersihkannya dengan santai, itu bisa tumbuh ke tingkat jiwa baru dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Aku akan mengambil yang ini aja deh. Ini kayaknya kawaii banget dan aku suka dengan fiturnya. Kau tidak dapat memiliki yang satu itu. Kenapa kakek?
Aku tidak punya banyak binatang pemakan besi yang tersisa. Setelah mereka mencapai kedewasaan, mereka setidaknya baru lahir tingkat jiwa. Yang satu ini belum sepenuhnya dewasa, jadi masih ada ruang untuk tumbuh. Tidak mungkin aku memberikan binatang roh yang kuat seperti ini padamu. Binatang roh yang berpotensi sempurna untuk adik junior yang berpotensi, bukan? Nih si Yuan ini sangat si Yuan ini juga sangat keras kepala ya sama kakeknya ya. Jangan pelit gitulah kakek. Adik junior, ambillah ini milikmu sekarang. Ini akan kukasihkan padamu. Terima kasih senpai. Tadi teskan sedikit darah di dahinya dan dia akan mengenalimu sebagai tuannya. Anak nakal, kembalikan binatang pemakan besi itu untukku. Nampaknya kakeknya juga gak mau ya. Kakek, kau selalu mengajariku untuk bisa dipercaya. Di sini Yuan menghalangi kakeknya ya. Aku sudah memberikan binatang pemakan besi untuk adik junior, jadi kau tidak bisa kembali pada kata-katamu. Adik junior, cepatlah lakukan pemanggilan darahnya. Baiklah, senpai, aku akan lakukan. Ochiyoso no Jutsu. Setelah meneteskan darah ke kanan telapak tangan ke darahinya, dia menjadi Kochiyuso no Jutsu. Kemudian rasakan fluktuasi emosinya dan fluktuasi berkomunikasi dengannya secara mental. Dan panda itu ya, kita sebut panda aja ya, binatangnya mengaum. Kakek adik junior sudah menyelesaikan pengenalan darahnya. Ini sudah terlambat untuk kembalinya kembali. Aduh, kacau ini. Kok benar-benar cucu kakek yang nakal. Di sini Lin dan binatang peliharaannya sudah menyatu dan mereka masuk ke alam sadar. Dan kau bocah permurnian ki kecilku, pikir kau bisa menjadikanku mastermu. Enyahlah. Di sini pun binatangnya mengusirnya. Jika kau menjadi rekanku, aku akan membawa untuk mencicipi makanan-makanan terbaik di dunia herbal dan makanan lezat. Bagaimana dengan itu? Tawaran yang menggiurkan. Dalam kehidupan sebelumnya, aku belajar sedikit tentang binatang roh. Binatang pemakan besi itu rakus secara alamiah dan tidak bisa menahan godaan makanan enak. Aku sudah makan semua yang bisa dimakan. Di prefektur Maxion ada dunia rahasia kristal dengan hutan bambu yang penuh dengan bambu panah ungu. Bambu ini manis dan lezat. Pernahkah kau mencobanya? Tidak. Dan panda itu pun tercengoh dan tidak bisa menolak rayuan Silin karena di pandangan dia banyak roti-roti. Di Pulau Abadi Penglai, belum timur prefektur Huangfeng, ada buah yang disebut Profound Fruit. Kamu tahu itu? Hanya dengan satu buah itu saja kau dapat memperpanjang usia hingga 100 tahun. Sudah kau memakannya? Dan juga Cukup, henti bicaranya. Aku kelaparan dan aku butuh makan. Jika aku pergi denganmu, apa kau bisa memakan semua yang kau butuhkan? Tentu saja. Kata-kata seorang pria mengingkarinya. Aku adalah pria yang jujur. Tidak mungkin aku mengingkari kata-kataku. Baiklah, ayo kita bikin kontrak. Bagus, ini kesepakatannya, Master. Yes, perjanjian berhasil. Dan dia mengendus binatang roh, binatang pemakan besi remaja. Namanya tidak bernama Master Lin Cinceng. Tahap awal pembangunan fondasi XP-nya dan semua informasi ada di dalam sistem. Perjanjian berhasil, jangan khawatir. Jika kau mengikutiku, aku akan makan dengan baik dan hidup dengan baik di masa depan. Bagus, XP tebal, serangan tinggi dan kecepatan saya mencetak skor besar. Sistem berkeluar, ting, pemberitahuan dalam 10 menit. Egg Wison akan menjadi pembaruan game utama yang pertama. Semua pemain akan secara paksa keluar. Pembaharuan ini akan berlangsung selama 24 jam. Tetap ikuti perkembangannya. Ada sistem pembaharuan. Di kehidupan saya sebelumnya juga ada pembaharuan besar, tetapi itu terjadi lebih dari sebulan setelah terbuka beta game ini. Mengapa terjadi begitu cepat kali ini?
Apakah itu berarti integrasi pemain dengan realitas juga akan lebih cepat dari jadwal? Kakak Senpai, terima kasih untuk hari ini. Adik junior ini sangat berterima kasih akan kembali untuk membudidayakan dan memenuhi dalam beberapa hari ini. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak sekarang. Aku harus buru-buru ke halaman belakang Istana Pedang untuk AFK dan grinding beberapa XP. Batin Lin, apa kau pergi begitu cepat, adik junior? Baiklah, istirahatlah untuk beberapa hari dan aku akan menemuimu dalam beberapa hari. Di sini Yuan sangat memegang tangannya ya. Aku mengerti, dengarkan yang bagus. Ling Trit, kembali ke dunia nyata. Apa ini? Ada HP ku Xiaomi Chen kecil, ulang tahunku beberapa hari lagi. Rekan-rekanku di rumah sakit ingin aku merawat mereka. Apakah kamu punya waktu untuk datang untuk makan?